Kasus ini bukanlah sekedar berita kriminal dari daerah. Ini adalah cermin gelap tentang bagaimana kekuasaan bisa berubah menjadi sebuah dinasti keserakahan. Ketika nama Bupati Pekalongan terseret dalam pusaran korupsi, publik mungkin awalnya mengira ini hanya pola lama, pejabat menyalahgunakan jabatan. Tapi yang membuatnya lebih sunyi dan lebih menyeramkan adalah keterlibatan lingkaran keluarga, anak dan suami serta orang-orang terdekat. Ini bukan kisah orang bodoh yang tergelincir, ini kisah orang pintar yang kehilangan hati nurani. Mereka paham sistem, mereka tahu celah anggaran, mereka mengerti cara menyusun proyek, mereka memutar dokumen, mengatur aliran dana. Kepintaran mereka tidak lagi diragukan, yang hilang adalah empati. Mereka bukan orang miskin yang terdesak kebutuhan, mereka adalah orang-orang yang sudah hidup dalam kenyamanan. Namun rasa cukup tidak pernah tinggal lama dalam hati yang kosong, dan ketika rasa cukup hilang, keserakahan berubah menjadi mesin. Inilah wajah yang paling berbahaya dari korupsi, bukan sekedar pencurian uang negara, tetapi penindasan yang sistematis. Karena ketika satu keluarga menguasai jabatan, akses dan pengaruh, maka korupsi bukan lagi tindakan individu. Ia menjadi jaringan, ia menjadi sindikat, ia menjadi budaya yang tumbuh di ruang kekuasaan. Yang lebih miris, sosok orang tua yang seharusnya menjadi teladan moral, justru menjadi arsitek pembusukan. Anak belajar bukan hanya dari buku, anak belajar dari contoh. Jika yang dicontoh adalah manipulasi, maka manipulasi menjadi warisan. Jika yang dicontoh adalah pengkhianatan terhadap amanah, maka pengkhianatan menjadi sebuah tradisi. Disinilah kita melihat sesuatu yang lebih gelap. Satu generasi koruptor berkolaborasi dengan generasi baru, bukan lagi sekedar praktik penyimpangan, tapi regenerasi penyimpangan. Kasus ini harus menjadi pelajaran keras bahwa pendidikan tidak menjamin kebijaksanaan, jabatan tidak menjamin integritas, dan keluarga tidak selalu menjadi tempat lahirnya nilai. Jika karakter tidak dibangun, maka kecerdasan hanya akan menjadi alat, dan di tangan yang salah, alat itu menjadi sebuah senjata. Dan selama ini kita masih menganggap korupsi hanya sebuah kasus hukum, tapi kita gagal melihat akar terdalamnya. Ini adalah krisis moral yang diwariskan. Ini adalah contoh yang paling nyata ketika pendidikan akademis yang mengesampingkan pendidikan karakter, yang dikejar hanya angka, bukan nilai-nilai kemanusiaan. Ini bukan hanya tentang satu nama, bukan hanya tentang satu jabatan, dan bukan hanya tentang satu keluarga. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja jika diberi akses yang sama, diberi peluang yang sama, diberi celah yang sama. Karena keserakahan tidak mengenal kelas sosial. Ia bisa hidup di pejabat, ia bisa hidup di penguasa, ia bisa hidup di pegawai, ia bisa hidup di akademisi, ia bisa hidup di kaum terpelajar, bahkan ia bisa hidup dalam hati setiap manusia.